Saya jadi khawatir nanti bahwa yang masuk parlemen itu semua pakai uang. Kemudian yang tidak jadi karena tidak pakai uang. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita Prof Yusril mempermalukan mereka semua ya. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang apakah dia disitu harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Ya, boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan ada penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut Ya kan? Ya. bumerang Kalau itu bagi kan diri tadi sendiri itu terus kan jadi ranahnya- bekelit-kelit ke sana kemari. Ya ngakak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, itu tadi ya cuplikan mengenai Prof Yusril yang mempermalukan mereka semua yang bolak-balik mengkoar-koarkan tentang hak angket ya. Harusnya kan ya diangket ya semua, jangan anak pilpres saja, pileg juga begitu. Nah, bagaimana sih video selengkapnya ketika Prof Yusril dengan kelas membuat para anggota DPR dari PDI Perjuangan dan PKS terdiam? Langsung saja ya, kita lihat videonya berikut ini. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh, tidak hanya pilpres, karena pemilu kita ini serentak, pilpres, kemudian DPR provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD. Refli Harun, Dan tadi apa Pak itu? Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Tuh, Kabupaten mungkin 4-5 miliar. dibongkar semuanya sama Prof Yusril. Panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Kok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut Quickon itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19%? Ayo, PDIP dapat kursi itu kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. tuh Pak kan Maman akan terdiam melidiki kan sendiri. semuanya. Lalu apa orang Berkat mengatakan, kecerdasan ini Prof cuma Yusril. dagelan aja ini angket ini. Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Ya. Kan mau ngambil mic gelasnya mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang nggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya, oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Kalau saya amati ya Bang, ini berdasarkan pengalaman mengawal pemilu sejak 99 nih. Ya. Kalau antara pileg dan pilpres karakternya tuh beda. Kalau pilpres, pilihan pemilih itu relatif tidak ada pengaruh, tekanan, intimidasi pada saat dia memberikan suara. Ketika dia datang masuk ke dalam bilik suara, itu tuh sudah sepenuhnya eksekusi pemilih gitu. Nah tetapi kalau pileg, waduh brutal itu. Ini menurut saya tuh pekerjaan rumah terbesar kita walaupun sering tertutup oleh pilpres, itu adalah pemilu legislatif. Curangnya komplit itu, terutama antar caleg.
politik uangnya ada, penyalahgunaan fasilitas negaranya ada, intimidasinya ada, dan itu sayangnya kurang terpotret hari ini gitu. Nah, itu ya. Ketika saat ini sedang getol-getolnya pihak 01 dan 03 menggetarkan atau mengkoar-koarkan hak angket, nyatanya dibuat terdiam dan tak berkutik oleh Prof. Yusril. Gimana tidak? Orang yang mau diangket itu hanya pilpres saja. Lah sedangkan untuk pemilu kali ini kan ada pilihan legislatif dan juga DPD. Lah kenapa kok yang diangket itu pilpres saja gitu loh. Sedangkan KPU sebagai penyelenggara ini yang digugat ini kan semuanya ya pileg ya pilpres. Anehnya kan di situ. Lah ketika mereka mau diangket pilegnya, mereka pada nggak terima. Harus pilpres doang. Loh, ini namanya kan bikin orang ngakak gitu. Katanya KPU curang. Ya harus diangket dong semuanya. Masa harus hanya pilpres doang gitu. Ya benar kata ibu-ibu tadi ya. Bahwa pileg ini memang pertarungannya sangat berdarah-darah antara caleg satu dengan caleg lain. Ada politik uang, juga bansos. Itu saling serang menyerang antara hal tersebut gitu. Kita tidak tutup mata sebagai masyarakat. Ada loh di daerah-daerah seperti itu. Dapat dari caleg ini, dapat dari caleg ini. Itu ada kayak gitu loh. Tapi kalau pilpres jarang yang seperti itu gitu loh. Dan kita tidak memungkirilah adanya hal-hal tersebut gitu loh. Ada uang dari paslon ini, DPR-nya dari partai ini, tapi presidennya tetap 02. Banyak loh yang seperti itu. Contohnya di daerah saya sendiri juga seperti itu gitu loh. Kalau hak angket ini memang benar-benar terjadi, ya saling tuding lah mereka semua itu yang ada di kursi dewan. Masa mau mengangket diri mereka sendiri gitu loh. Jadi kan lucu, terbongkar semuanya seperti itu gitu loh. Jadi Refli Harun, Deddy Sitorus, kok semuanya terdiam ketika Pak Yusril mengkasih paham, mengulti seperti itu. Nah, sobat Grobogan Gokil semuanya, apa sih tanggapan kalian mengenai carut marut atau heboh mengenai hak angket ini? Tolong tulis opinimu di kolom komentar di bawah ya. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.